Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tesi Sukaisi dengan NIM 2300255. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang public internal. Yang pertama, pengertian public internal. Public internal merujuk pada kelompok individu yang berada di dalam suatu organisasi atau perusahaan dan memiliki hubungan langsung dengan organisasi tersebut. Ini termasuk karyawan, manajemen, pemegang saham, dan semua pihak yang terlibat dalam operasional dan pengambilan keputusan di dalam organisasi. Selanjutnya, siapa saja yang termasuk ke dalam public internal? Public internal terdiri dari berbagai kelompok yang memiliki hubungan langsung pada organisasi atau perusahaan. Ada beberapa pihak yang termasuk dalam public internal. Yang pertama, karyawan atau employees, yaitu semua individu yang bekerja di dalam perusahaan atau organisasi, mulai dari staf operasional hingga manajemen. Mereka berkontribusi langsung terhadap produktivitas dan kinerja perusahaan. Yang kedua, manajemen, yaitu para pengambil keputusan yang bertanggung jawab atas kebijakan, strategi, dan arah perusahaan, termasuk eksekutif tingkat atas, manajer, dan supervisor yang memimpin tim dan departemen. Yang ketiga, pemegang saham, shareholders, yaitu individu atau entitas yang memiliki saham di perusahaan atau organisasi tersebut. Mereka memiliki kepentingan finansial dalam kinerja perusahaan dan berperan dalam mengambil keputusan yang strategis. Yang keempat, tim sumber daya manusia, HR team, yaitu departemen yang bertanggung jawab untuk mengelola hubungan karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan. Mereka berperan penting dalam membangun komunikasi dan budaya organisasi yang efektif dan efisien. Yang kelima yaitu staf pendukung atau support staff, yaitu individu yang termasuk atau bekerja di fungsi pendukung seperti IT, keuangan, dan administrasi. Mereka membantu memastikan bahwa operasi yang berjalan setiap hari berjalan sesuai dengan rencana dan lancar. Yang keenam, komite atau tim proyek, yaitu project teams, yaitu kelompok yang dibentuk untuk menangani proyek tertentu dalam organisasi. Mereka seringkali terdiri dari anggota dari berbagai departemen yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Yang ketujuh yaitu relawan atau anggota komunitas internal. Dalam beberapa organisasi, ada individu yang berpartisipasi dalam kegiatan sukarela atau inisiatif. Semua pihak yang disebutkan tadi berkontribusi pada dinamika internal organisasi dan memainkan peran penting dalam membangun komunikasi yang efektif serta menciptakan lingkungan kerja yang positif. Materi selanjutnya yaitu kinerja publik internal dalam organisasi atau perusahaan. Kinerja publik internal dalam organisasi atau perusahaan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas operasional dan pencapaian tujuan perusahaan. Ada beberapa aspek penting kinerja publik internal. Yang pertama, produktivitas karyawan. Karyawan yang terlibat dan termotivasi cenderung memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi. Kinerja mereka dapat ditingkatkan melalui komunikasi yang baik, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Yang kedua, komunikasi efektif. Kinerja publik internal sangat dipengaruhi oleh seberapa baik komunikasi berlangsung di dalam organisasi tersebut. Komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan karyawan dapat membantu membangun kepercayaan dan mengurangi kesalahpahaman. Yang ketiga, budaya organisasi. Kinerja publik internal juga dipengaruhi oleh budaya organisasi. Budaya yang positif, inklusif, dan mendukung dapat meningkatkan kepuasan kerja dan loyalitas karyawan yang pada gilirannya meningkatkan kinerja keseluruhan. Yang keempat, keterlibatan dan partisipasi.
Karyawan yang merasa terlibat dalam pengambilan keputusan dan memiliki suara dalam organisasi cenderung lebih berkomitmen. Keterampilan ini dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas dalam menyelesaikan masalah. Yang kelima, hubungan dengan manajemen. Kinerja publik internal dipengaruhi oleh hubungan antara karyawan dan manajemen. Manajemen yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan karyawan dapat meningkatkan moral dan motivasi. Yang keenam, pengelolaan sumber daya manusia. Praktik pengelolaan sumber daya manusia yang baik, seperti rekrutmen yang tepat, pelatihan, dan pengembangan karir, berkontribusi pada kinerja publik internal. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung cenderung memberikan kinerja yang lebih baik. Yang ketujuh, evaluasi kinerja. Sistem evaluasi kinerja yang adil dan transparan membantu karyawan memahami harapan dan area untuk perbaikan. Ini juga memberikan umpan balik yang konstruktif untuk pengembangan lebih lanjut. Yang kedelapan, inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Kinerja publik internal juga mencakup kemampuan organisasi untuk beradaptasi dan berinovasi. Karyawan yang didorong untuk berpikir kreatif dan memberikan masukan dapat membantu perusahaan tetap konektif. Secara keseluruhan, kinerja publik internal yang baik berkontribusi pada keberhasilan organisasi atau perusahaan, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan meningkatkan daya saing perusahaan di pasar. Materi selanjutnya yaitu strategi yang digunakan publik internal untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham. Strategi yang digunakan oleh publik internal untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham adalah ada beberapa pendekatan yang bertujuan untuk meningkatkan komunikasi, transparansi, dan keterlibatan. Beberapa strategi tersebut yaitu: yang pertama, komunikasi terbuka dan transparan. Membangun saluran komunikasi yang jelas dan terbuka antara manajemen dan pemegang saham, termasuk laporan berkala tentang kinerja perusahaan, kebijakan, dan strategi yang diambil. Yang kedua, laporan keuangan yang jelas. Menyediakan laporan keuangan yang mudah dipahami dan transparan. Laporan ini membantu pemegang saham untuk memahami kondisi keuangan perusahaan dan membuat keputusan yang lebih baik terkait investasi mereka. Yang ketiga, pertemuan rutin. Dengan mengadakan pertemuan rutin dengan pemegang saham seperti rapat umum pemegang saham (RUPS) dan sesi tanya jawab. Hal tersebut memberikan kesempatan bagi pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan mendapatkan klasifikasi langsung dari manajemen. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan, yaitu menyediakan program pendidikan atau pelatihan bagi pemegang saham tentang cara membaca laporan keuangan, memahami strategi bisnis, dan mengenali faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Yang keenam, feedback, dan yang kelima, keterlibatan dalam pengambilan keputusan, yaitu melibatkan pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan strategis, terutama yang berdampak langsung pada mereka. Yang keenam, feedback dan umpan balik. Mendorong pemegang saham untuk memberikan umpan balik tentang kebijakan dan praktik perusahaan. Hal ini dapat membantu manajemen memahami perspektif pemegang saham dan menyesuaikan strategi sesuai kebutuhan. Yang ketujuh, penggunaan teknologi. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan komunikasi seperti portal pemegang saham online yang menyediakan informasi terkini dan laporan dan dokumen penting lainnya. Yang kedelapan, kampanye informasi. Melakukan kampanye informasi untuk menjelaskan visi, misi, dan nilai-nilai perusahaan kepada pemegang saham, sehingga mereka dapat memahami arah dan tujuan perusahaan secara lebih baik. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, publik internal dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham,
yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan terhadap perusahaan. Dari penjelasan materi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja publik internal dan strategi untuk menciptakan pemahaman yang lebih baik antara perusahaan dan pemegang saham. Kinerja publik internal yang mencakup karyawan, pemegang saham sangat krusial bagi keberhasilan organisasi. Karyawan yang terlibat dan termotivasi berkontribusi pada produktivitas dan inovasi, sementara pemegang saham yang memahami kondisi perusahaan dapat memberikan dukungan yang lebih efektif. Strategi komunikasi yang terbuka dan transparan antara manajemen dan pemegang saham adalah kunci untuk membangun kepercayaan, serta melibatkan pemegang saham dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan untuk memberikan umpan balik dapat meningkatkan rasa memiliki dan dukungan terhadap perusahaan, dan adanya pendidikan dan pelatihan serta penggunaan teknologi yang tepat. Baiklah, sekianlah pemaparan materi dari saya tentang publik internal. Jika ada kesalahan, kekurangan maupun kurangnya penyampaian dalam kata-kata, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.